Halo guys, senang sekali saya berjumpa dengan saudara dalam acara Youth for Christ. Youth for Christ pada hari ini berjudul Bukan Tipu-Tipu. Firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pada hari ini diambil dari 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Sedangkan ayat yang menjadi fokus perenungan kita pada hari ini diambil dari 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-16. Yang demikian firman Tuhan mengatakan, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Saya, Pendeta Dwi Santoso dari GKI Batu Malang, menemani saudara-saudara. Guys, kita tahu apa itu yang disebut hoak. Berita palsu, berita bohong, berita yang dihembuskan oleh seseorang atau kelompok orang dengan maksud untuk memecah belah kehidupan. Hoaks diberitakan sangat mengancam kehidupan kita, apalagi mereka para penyebar hoaks dengan sengaja, dengan sistematif dan sangat masif menyebarkan berita ini kepada masyarakat. Di dunia yang penuh dengan hoaks ini, kehidupan kita terancam. Banyak menyebabkan orang menjadi bingung tentang kabar yang sesungguhnya, karena hoaks selalu memberikan sesuatu yang sensasional, provokatif, dan sumbernya tidak jelas. Saudaraku, di zaman sekarang ini, hoaks tidak jarang dibuat dengan maksud untuk mendongkrak popularitas seseorang, untuk mencari keuntungan seseorang. Kendati undang-undang yang menjadi payung hukum telah dibuat, nyatanya peredaran hoaks tidak menurun. Tiap hari atau bahkan mungkin tiap-tiap saat kita menjumpai adanya hoaks. Dan karena itu, hoaks betul-betul mengancam kehidupan kita. Guys, di dalam pelayanan Rasul Petrus, ia juga pernah ditimpa hoaks ketika ia memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus Kristus. Ia pernah mendapatkan serangan hoaks yang mengatakan bahwa apa yang diberitakan oleh Petrus itu adalah kabar bohong. Petrus dianggap menyebarkan isapan jempol, dongeng belaka, sesuatu yang tidak mengandung kebenaran. Mereka yang tidak senang kepada Injil, mereka yang melawan pekabaran Injil dan menentang kepada Kristus, mereka sengaja menghalang-halangi pewartaan Injil itu dengan mengatakan bahwa apa yang diberitakan oleh Petrus itu adalah kabar bohong. Guys, sampai di titik sini Petrus bersikap tegas. Ia mengambil sikap dan ia mengatakan bahwa apa yang dia katakan, apa yang dia beritakan itu adalah sesuatu yang benar. Yesus yang dia beritakan itu adalah sesuatu yang nyata, yang real, yang menyejarah di dalam kehidupan ini. Petrus sendiri adalah orang yang mengalami peristiwa Kristus itu. Ia mendengar dan ia menjadi saksi kehidupan pelayanan Yesus Kristus. Karena itu dia mengatakan bahwa apa yang ia beritakan itu bukan dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Yesus yang diberitakan itu adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa menyembuhkan, memelihara, menyelamatkan, memberikan kekuatan. Tuhan Yesus yang diberitakan oleh Petrus adalah Tuhan yang membimbing orang untuk mengalami kebenaran. Yud, di dalam kehidupan kita, kebohongan dan tipu muslihat
tentu mengganggu ketenangan hidup kita. Apalagi jika kita sendiri dianggap berbohong, termasuk di dalamnya jikalau iman percaya kita kepada Yesus Kristus, keyakinan kita kepada Kristus itu dinilai sebagai sebuah tipuan. Hoak memang diciptakan untuk membuat kekacauan, tetapi sebaliknya Injil diberitakan untuk memberikan kabar sukacita dan damai sejahtera. Karena itu, seperti Rasul Petrus yang dengan gigih membela kebenaran Injil, menghadapi ancaman hoak itu di dalam pemberitaan Injilnya, dan dia mengatakan kebenaran tentang siapa itu Yesus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Mari kita mengisi hidup kita di masa muda kita sebagai pembawa kabar baik, pembawa berita kebenaran. Mari kita lawan kabar tipu muslihat. Mari kita lawan kabar yang memecah belah. Mari kita lawan kabar hoak itu dengan Injil Kristus, kabar keselamatan, kabar yang membawa damai sejahtera. Sampai jumpa di acara Youth for Christ selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Selamat menyambut Natal. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.